Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan saya sendiri, Tak ID. Bagaimana kabar kalian semua, Slur? Mastiin? Good. PPKM diperpanjang dan pemandangan tembok rumah sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap ikutin protokol kesehatan agar pandemik cepat selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film The Equalizer. Film yang terbit pada tahun 2014 ini diperankan oleh paman jauh saya bernama Denzel Washington. Pada garis besarnya, film ini menceritakan seorang om-om biasa dengan kehidupan yang biasa saja juga. Tetapi mendadak menjadi ganas saat mengetahui ada seorang wanita yang ia kenal berada dalam bahaya. Sudah cukup cangkeman basa-basi saya, langsung saja ke alur cerita filmnya. Takispor. Pada awal scene, kita diperhatikan seorang pria parubaya yang bernama Robert McCall. Ia tengah bekerja di sebuah depo peralatan rumah tangga bernama Home Mart. Saat istirahat makan siang, ia menghampiri kawannya yang bernama Ralphie. Ralphie yang berniat menjadi anggota security itu harus menjaga postur tubuh agar dapat masuk seleksi security tersebut. Robert pun mengingatkan Ralphie agar makanan yang ia konsumsi tidak mengandung banyak karbohidrat. Seperti orang-orang pada umumnya, Robert sepulang kerja langsung memasak makanan sembari bersantai. Pada malam harinya, entah apa yang ada di benak Robert, ia tampak gelisah dan tidak dapat beristirahat. Robert sontak membawa buku dan barang-barangnya itu, dan segera pergi ke sebuah bar untuk bersantai di sana. Sesampainya di sana, Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Terry Alina, dan mereka berbincang santai. Setelah selesai berbasa-basi, wanita itu berpamitan untuk pergi bekerja. Hari mulai pagi, dan Robert kembali bekerja seperti biasa sembari melontarkan jokes babak-babak. Sama seperti hari-hari kemarin, Robert kembali datang ke bar tersebut dan bersantai di sana. Ia bertemu lagi dengan Terry dan kembali berbincang santai. Perbincangan mereka terputus saat handphone Terry berbunyi dan datang pula sebuah mobil bertujuan untuk menjemputnya. Dengan wajah terpaksa, Terry pergi meninggalkan bar dan pergi bersama om-om hidung belang tersebut. Di sini, Robert hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Keesokan paginya, Robert melatih fisik Ralphie agar ia dapat diterima seleksi security. Dan seperti hari-hari kemarin, Robert kembali ke bar berniat untuk bersantai sembari membaca bukunya. Robert kembali bertemu dengan Terry. Tetapi bedanya, kali ini wajah Terry terdapat banyak sekali luka lebam. Tak selang beberapa lama, Terry menghampiri meja Robert, dan mereka berbincang seolah mereka sudah akrab. Terry yang memiliki hobi menyanyi memberikan kaset rekaman suaranya bertujuan untuk meminta pendapat dari Robert. Saat dalam perjalanan pulang, Terry dan Robert dihampiri oleh seorang pria bernama Slavi, di mana orang itu adalah atasan Terry. Slavi menampar dan memarahi Terry dan memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Karena mengira Robert adalah om-om hidung belang, Slavi memberikan kartu namanya dan mengatakan silakan hubungi nomor itu bila menginginkan sesuatu yang lebih bagus. Sejak hari itu, Terry sudah tidak pernah terlihat lagi di bar biasanya ia menongkrong. Pemilik bar mengatakan bahwa Terry sedang berada di ICU karena ia habis dipukulin. Mendengar kabar itu, Robert pergi ke rumah sakit bertujuan untuk mengecek keadaan Terry. Di sana, terlihat juga kawan Terry yang bernama Marty sedang menjaga Terry di rumah sakit. Saat Marty keluar, Robert menanyakan keadaan Terry kepadanya. Marty mengatakan bahwa Terry dipukuli oleh Slavi karena Terry sempat melawan keinginan pelanggan. Karena mendengar hal itu, emosi Om Robert pun memuncak dan berniat untuk menghampiri Slavi dan menghabisinya. Kala itu, Slavi dan anak buahnya sedang berada dalam sebuah ruangan di sebuah bar mewah. Robert yang datang langsung menyerahkan uang bertujuan untuk melepaskan Terry. Jelas saja Slavi menolak, karena menurutnya Terry bisa menghasilkan uang lebih dari itu. Slavi malah memberikan Terry secara cuma-cuma kepada Robert selama 1 bulan. Seolah-olah akan pergi, Robert berjalan menuju pintu. Alih-alih keluar, Robert hanya mengintip keadaan di luar dan kembali menutup pintunya dan menguncinya. Sembari mengatakan kalimat yang cukup intimidatif, Robert melihat barang apa saja yang bisa ia gunakan untuk menyapu mereka semua.
Sesudah memutar jamnya, ia menghabisi Slevy dan anak buahnya. Setelah itu, Robert pun pulang, dan keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa kemarin. Saat sedang memotong kayu, Ralphie menghampirinya dan mengungkapkan kebahagiaannya karena ia berhasil menurunkan berat badannya. Sesamanya di rumah, Robert melihat kasus pembunuhan yang telah ia lakukan kemarin. Polisi mengatakan bahwa kasus itu adalah kasus pertengkaran antar geng. Beberapa saat kemudian, atasan Slevy yang bernama Teddy mendengar kabar tersebut dan merasa geram. Setelah melihat TKP, Teddy segera pergi ke suatu tempat dan berdiskusi tentang apa yang harus ia lakukan untuk membalas tindakan tersebut. Di sana, Teddy bertemu dengan seorang polisi setempat yang bernama Frank. Frank mengatakan bahwa ini adalah kotanya dan ia tidak ingin dimintai tolong oleh siapapun. Dengan tegas, Teddy mengatakan bahwa ia tidak meminta tolong. Ia memberikan perintah. Di lain tempat, Robert yang mencari Ralphie mendapatkan kabar bahwa Ralphie telah mengundurkan diri. Sontak Robert menghampiri Ralphie di restorannya. Di sana, Ralphie tampak membantu ibunya yang sedang membereskan restoran itu, karena tempat itu sempat mengalami kebakaran ringan kemarin. Tanpa banyak bicara, Robert segera turun tangan membantu mereka. Beberapa hari kemudian, Teddy menghampiri sebuah pabrik, di mana pemilik pabrik tersebut bernama Johnny. Johnny tidak menerima kedatangan Teddy dengan baik, karena Johnny kurang menyukai orang Rusia. Karena perkataan pedas terus dilontarkan oleh Johnny, Teddy langsung mengajar John habis-habisan. Begitu juga Frank yang menembak dua orang anak buah Johnny di sana. Saat di luar, Frank mengatakan bahwa perbuatan yang telah ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Tetapi seperti yang kalian tahu, Teddy adalah tangan kanan mafia besar. Ia tidak akan pernah menerima masukan dari siapapun. Di lain tempat, Teddy pergi bersama Marty, menanyakan ada kejadian apa sebelum pembunuhan di bar tempo hari. Marty mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun kejadian pada hari itu. Sesampainya di apartemen, Teddy menerima telepon dari atasannya dan memberikan foto Robert saat sedang meninggalkan bar tersebut, serta memerintah Teddy untuk menyelesaikannya. Scene berpindah pada restoran milik Ibu Ralphie. Terlihat dua polisi korup yang meminta jatah keamanan kepada Ibu Ralphie. Saat akan meninggalkan tempat itu, terlihat Robert yang ingin meminta bantuan kepada polisi tersebut, tetapi tidak dihiraukan. Saat mereka akan pergi, Robert sontak menelpon mereka berdua yang membuat mereka berdua bingung kenapa Robert bisa mengetahui nomor miliknya. Kedua polisi itu pun sontak ingin mengajar Robert, tetapi naas. Kedua polisi itu salah memilih lawan. Justru mereka berdua yang dibuat babak belur oleh Robert. Robert menyuruh kedua polisi itu untuk mengembalikan uang yang telah ia ambil sebelum video rekaman mereka dipublikasikan. Esok paginya, kedua polisi itu pun mengembalikan uangnya dan tampak Ralphie yang kembali bekerja di Home Mart. Di lain tempat, tampak Marty yang sedang diinterogasi oleh Teddy. Karena tekanan psikis yang diberikan oleh Teddy, Marty membuka suara bahwa beberapa hari sebelumnya ada seorang pria tua berkulit hitam yang menjenguk Terry saat ia berada di rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Teddy langsung menghabisi nyawa Marty. Scene kembali ke Robert. Tampak Robert yang menghampiri Jenny yang sedang menjadi kasir. Ia mendadak ditodong oleh seorang perampok. Robert yang melihat sekitarnya ada beberapa anak kecil dengan terpaksa harus memberikan cincin Jenny kepada perampok itu. Karena apabila ia melakukan perlawanan, pasti ada orang yang terluka. Dan ia tidak ingin ada anak kecil yang meniru tindakan itu. Sangat bijaksana sekali om ini. Sebelum pulang kerja, Robert sempat meminjam sebuah palu di toko itu. Singkat cerita, keesokan harinya, cincin milik Jenny telah kembali. Dan Robert juga mengembalikan palu yang ia pinjam setelah ia membersihkan palu itu. Anda bisa tahu sendiri apa yang telah Robert lakukan. Sepulangnya dari tempat kerja, Robert diambil oleh Teddy yang menyamar menjadi polisi. Teddy menanyakan tentang pembunuhan di bar beberapa hari yang lalu. Dengan santai, Robert mengatakan bahwa Robert mengetahui itu dari berita. Saat itu juga, ia berada di sana, berniat makan bersama kawannya. Teddy juga memberikan foto Marty yang sudah tidak bernyawa. Tetapi Robert kembali menjawab, ia pernah melihatnya tetapi lupa siapa namanya.
Lalu Teddy pun pergi meninggalkan Robert. Setelah kejadian itu, Robert tampak sedang mempersiapkan sesuatu dan membeli keperluan untuk menjalankan rencananya. Di lain tempat, Teddy menyuruh anak buahnya untuk memeriksa latar belakang Robert. Tetapi, tidak ada yang mencurigakan dari latar belakangnya. Teddy di sini tidak percaya akan hal itu. Karena saat ia bertemu dengan Robert, gaya berkomunikasinya sangat profesional. Di kamarnya, tampak Robert yang merakit kamera pengawas karena menyadari bahwa dirinya tengah diincar oleh sekelompok orang. Saat ia tengah bersantai di bar, tampak seorang yang menggunakan pakaian pekerja PLN berada di sana juga. Saat tengah mengobrol, Robert mengatakan bahwa ia bukan pekerja PLN, karena tidak mungkin pekerja PLN memiliki tangan seperti itu. Karena merasa penyamarannya terbongkar, orang itu langsung mengeluarkan senjata dan berniat menghabisi Robert. Tampak Teddy juga yang mengawasinya dari luar restoran. Tiba-tiba, ada sebuah truk yang menghalangi pandangan Teddy. Di sana, Robert langsung mengajar pria tersebut dan pergi meninggalkan bar itu. Sebelum pergi, ia memfoto kendaraan yang digunakan oleh Teddy. Melihat hal itu, Teddy dan anak buahnya segera pergi mengejar Robert. Untung saja, Robert berhasil menumbangkan salah satu anak buah Teddy dan berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Robert pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Brian dan Susan. Robert memberikan foto Teddy kepada Susan. Karena Susan adalah anggota FBI, Robert ingin mengetahui siapa Teddy dan latar belakangnya. Tak lama, Susan yang sudah mengetahui siapa Teddy sebenarnya, segera memberitahukan kepada Robert. Teddy adalah tangan kanan mafia besar di Rusia yang bernama Pushkin. Dan Teddy adalah salah satu mantan anggota tim rahasia polisi. Scene berpindah ke Frank, polisi korup yang menjadi anak buah Pushkin. Frank yang sedang bersantai, dikejutkan dengan suara alarm mobilnya yang tiba-tiba berbunyi. Saat akan memasuki mobil, Robert mendadak muncul dan memukulnya serta memasukkannya ke dalam mobil dan mengunci pintu mobil itu. Saat itu, sudah ada selang yang mengalirkan gas buangan mobil masuk ke dalam kabin kendaraan. Robert ingin agar Frank memberitahukan semua hal yang ia ketahui tentang Pushkin, sembari menyiksanya saat ia tidak mau menjawab. Frank yang merasa tersiksa mau tidak mau memberitahukan semua yang ia ketahui. Frank membawa Robert mengunjungi gudang penyimpanan Pushkin dan menemui Andriy. Tampak banyak sekali pekerja di sana yang bertugas untuk mencetak uang. Robert di sini menyamar menjadi anggota baru di sana. Frank menyuruh Andriy untuk mengangkut semua uangnya dan segera pergi dari sana sesuai perintah Tuan Pushkin. Saat Andriy tidak terima dan menodongkan senjatanya ke Robert, dengan sangat mudah Robert mengambil senjata Andriy dan kembali mengancam Andriy. Setelah kejadian itu, Robert membagikan uang itu kepada seluruh pekerja di sana. Robert juga... Astaga. Robert juga menyuruh Frank menelpon polisi agar aparat datang ke sana. Saat polisi berada di sana, Frank pun ditangkap. Dan lebih mengejutkannya lagi, saat ruangan rahasia terbuka, tampak tumpukan uang dan juga Andriy serta anak buahnya berada di sana. Di lain tempat, tampak Teddy yang menerima telepon dari anak buahnya, melaporkan bahwa mereka kehilangan jejak Robert. Saat Teddy sedang berada di bar, rekannya yang berada di sana pamit ke kamar kecil. Saat kembali, bukannya rekan Teddy yang datang, melainkan Robert. Ia mengatakan bahwa rekannya tidak akan kembali. Ia juga mengatakan agar Pushkin menghentikan tindakannya atau Teddy dan Pushkin akan menerima ganjarannya. Saat di rumah Frank, Robert sempat menemukan flash disk dan ia langsung mengecek isi flash disk itu. Dan di sana, banyak sekali bukti transaksi dan juga beberapa biodata wanita. Di sana, ia juga melihat kapal yang bertuliskan Great Eastern. Tak banyak nyocot, Robert langsung mengambil kapal tersebut dan meledakkannya. Mendengar kabar tersebut, Teddy merasa geram. Ia segera mengumpulkan anggota handal yang bersiap untuk menghabisi Robert. Strategi Teddy dengan cara menculik orang-orang terdekat Robert. Teddy menyuruh Robert agar datang menemuinya atau semua rekannya akan mati satu persatu. Robert segera bergegas menemuinya menaiki sebuah bus. Saat radar HP milik Robert mendekat, sniper musuh memeriksa arah datangnya. Dan ternyata di bus tersebut tidak ada penumpangnya sama sekali. Teddy telah digocek oleh Robert.
Karena merasa dipermainkan, Teddy menyuruh anak buahnya untuk membunuh salah seorang di sana. Tetapi tiba-tiba musik di toko tersebut berputar. Sontak, penyandera ini menyuruh Ralphie untuk mengantarkannya ke ruang sistem. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana, dan itu adalah jebakan. Robert yang sudah berada di sana langsung menghabisi anak buah Teddy saat itu juga. Lalu Robert dan Ralphie bekerja sama untuk memancing anak buah Teddy satu persatu untuk menghabisinya. Robert segera mematikan lampu dan menjalankan rencananya. Ketika Teddy akan memeriksa sebuah ruangan, Ralphie langsung menembaknya. Dan Robert datang dari belakang. Dengan pengambilan scene yang epik dan kucuran air, menambahkan efek dramatis dari Robert yang menghabisi Teddy. Beberapa hari setelah Teddy dieksekusi, ia pergi ke kediaman Pushkin di Rusia. Saat Pushkin mandi, Robert memadamkan lampunya dan duduk di kursi kamar mandi itu. Pushkin menanyakan apa yang akan Robert dapatkan bila ia membunuhnya. Robert menjawab dengan santai, kedamaian. Lalu lampu menyala dan Robert sudah tidak ada di sana. Saat Pushkin berjalan keluar, ternyata jebakan listrik sudah disiapkan oleh Robert, dan Pushkin dipastikan meninggal di sana. Saat Robert berjalan keluar rumah, terlihat banyak sekali anak buah Pushkin yang sudah terkapar tak bernyawa. Saat ia kembali ke kotanya, ia bertemu dengan Terry. Di sini Terry tampak lebih bahagia dan keceriaan terpancar dari wajahnya. Terry teringat dengan perkataan Robert, yaitu adalah kamu bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan selagi kamu berusaha untuk mendapatkannya. Robert pun tersenyum mendengar hal itu. Dan seperti yang sudah kalian tebak, Robert adalah seorang agen khusus FBI. Tak kaget kalau dia memiliki skill baku tumbuk seperti itu. Dan alur cerita film The Equalizer pun tamat. Film action yang tidak muluk-muluk dan memanjakan mata ini harus kudu dan mesti Anda tonton. Apalagi action Denzel Washington yang berhasil menciptakan karakter yang hangat dan mematikan. Sangat memanjakan imajinasi kita. So, sekian dulu video kali ini. Kalau ada semisal dari kalian yang pengen request film apa yang kira-kira bakal saya rangkum gitu kan, langsung aja chat di kolom komentar. Ntar akan saya usahakan buat alur cerita filmnya. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda dan see you on the next video. Monggo sedaya.